warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisha Fadila dengan NIM 230161558. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi, pendidik, dan tenaga kependidikan dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab 11, pendidik dan tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Terus ada materi selanjutnya itu proses administrasi PTK, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Ada 4 di sini, yaitu pertama perencanaan. Sebelum adanya pengumuman dari dibukanya lowongan pekerjaan bagi PTK, maka sebelumnya ada perencanaan yang matang dari lembaga yang membutuhkan PTK. Suatu kegiatan harus direncanakan terlebih dahulu, baru dilakukan kegiatan tersebut. Terus yang kedua ada penggadaan. Penggadaan itu proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongannya suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan, baru juga disebabkan oleh adanya personil-personil lembaga yang berhenti. Penggadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah, yaitu pertama pengumuman adanya formasi baru, yaitu bertujuan untuk memberitahu kepada khalayak ramai bahwasannya ada lowongan untuk PTK di suatu lembaga. Pengumuman ini berupa media cetak maupun media elektronik. Yang kedua ada pendaftaran, yaitu dilakukan setelah pengumuman tersebar. Yang ketiga ada seleksi dan penyaringan, yaitu semua berkas sampai kepada tim penggadaan tenaga kependidikan, maka semua berkas tersebut akan diseleksi atau disaring siapa-siapa saja yang memenuhi kriteria dari persyaratan tersebut. Selanjutnya ada pengumuman, yaitu setelah tahap dilalui maka akan diumumkan siapa yang berhak atau layak untuk mengisi tempat PTK yang telah kosong. Yang ketiga ada penempatan. Penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali, namun pada dasarnya penetapan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi tenaga dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional. Dalam konteks penempatan ini adanya mutasi dari suatu daerah ke daerah lainnya atau di suatu bidang kerja ke bidang kerja yang lainnya. Dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat berkenaan dengan kebutuhan kuantitas dan kualitas. Mutasi atau perpindahan di kalangan tenaga kependidikan dapat menjadi alternatif penting untuk mengembangkan organisasi. Menurut penempatan adalah proses penanganan pegawai baru yang sudah melaksanakan pendaftaran ulang untuk diberi tahu pada bagian seksi mana mereka ditempatkan. Selanjutnya yang keempat orientasi, yaitu berupa memperkenalkan seseorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Ada juga yang berpendapat orientasi ini itu suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang diadakan. Tujuannya agar seorang itu secepatnya dapat menyesuaikan diri terhadap orang-orang atau tenaga kependidikan yang lainnya,
atau peserta didik, falsafah, maksud dan tujuan yang mendasari pelaksana pekerja. Orientasi ini juga bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih baik. Materi selanjutnya yaitu kesejahteraan PTK. Di sini ada gaji, tunjangan, dan penghargaan. Yang pertama itu gaji. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang perubahan ke-12 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Pada bab 11 pasal 4 dinyatakan bahwa PNS diberi gaji pokok berdasarkan golongan dan ruang yang ditetapkan untuk pangkat tersebut. Sedangkan pasal 5 dikatakan pula bahwa seorang yang diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil diberi gaji pokok 80% dari gaji pokok itu seperti yang dinyatakan pasal 4. Selanjutnya ada tunjangan. Tunjangan profesi diberi kepada guru yang telah memiliki sertifikat peserta didik yang diangkat. Oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Biasanya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi disebut dialokasi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN atau anggaran pendapat belanja daerah APBD. Hal ini dinyatakan dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 2005 dinyatakan guru dan dosen saja tidak boleh juga dialokasikan APBD. Namun sampai tahun 2011 ini pembayaran tunjangan profesi guru belum dibebankan pada APBD kabupaten atau kota. Materi selanjutnya yaitu penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK ini berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dan dalam kemajuan mutu pendidikan. Materi selanjutnya itu adalah cuti PTK. Ada beberapa macam jenis cuti di sini. Yang pertama ada cuti tahunan, yaitu merupakan hak dari PNS atau CPNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama sepanjang tahun. Selama cuti tahunan ini PNS mendapatkan TPKPN. Yang kedua itu cuti besar, yaitu merupakan hak dari PNS yang telah bekerja selama kurang lebih 6 tahun. Jika PNS mengambil jatah dalam cuti besar ini, maka ia tidak berhak lagi mengambil cuti pada tahunan dalam 1 tahun yang sama. Terus ada cuti sakit. Itu untuk PNS yang menderita sakit lebih dari 2 hari, dan ia pun harus melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit, puskesmas, atau cuti sakit ini untuk PNS yang telah menggunakan cuti sakit untuk jangka waktu paling lama 1 tahun 6 bulan yang telah aktif bekerja. Selanjutnya itu ada cuti bersalin, yaitu tertuju bagi PNS perempuan yang melahirkan, baik melahirkan anak pertama, kedua, atau anak ketiga. Selanjutnya ada cuti karena keterangan alasan yang penting. Materi ketiga yaitu pembinaan dan pengembangan PTK.
Pembinaan tenaga kependidikan bertujuan untuk menyiapkan tenaga pendidik atau kependidikan guru mampu memegang tanggung jawab atau jabatannya atau pekerjaannya. Strategi untuk PTK ada langkah-langkahnya, yaitu pertama, analisis kerja, yaitu maksudnya membandingkan antar kerja kenyataan dari PTK yang standar yang sudah ditetapkan. Apakah kinerja PTK tersebut sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Selanjutnya itu yang kedua, analisis kebutuhan. Yaitu ini muncul dari analisis kerja yang bertujuan mengembangkan PTK. Langkah dapat dilakukan adalah mengidentifikasi standar kinerja dari tenaga pendidik dan kependidikan, serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga ada analisis sumber daya. Itu kajian mengenai SDM dimulai dari jumlah tenaga pendidik dan kependidikan serta pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Biaya untuk mengembangkan tenaga pendidik atau kependidikan, karena biaya merupakan hal yang mempengaruhinya. Terus ada kenaikan pangkat. Setiap tenaga pendidik atau kependidikan berhak untuk memperoleh kenaikan pangkat apabila telah sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan. Kenaikan pangkat bukan hanya menjadi hak bagi setiap personil, namun kenaikan pangkat itu dianggap menjadi suatu penghargaan bagi tenaga pendidik atau kependidikan atas jaya peri mereka selama mengabdi. Selanjutnya itu ada evaluasi kinerja PTK. Evaluasi kinerja PTK merupakan hal yang sangat penting dilakukan, karena dengan evaluasi ini dapat diketahui siapa yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik agar kedepannya bisa diperbaiki lagi. Terus evaluasi ini juga diartikan sebagai proses mengumpulkan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar seorang ataupun kelompok. Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat mendorong guru untuk memberikan pelajaran dengan baik lagi dan mendorong peserta didik untuk belajar dengan lebih baik lagi. Jadi dengan adanya evaluasi ini akan memberikan informasi bagi kelas ataupun guru untuk meningkatkan kualitas belajar mengajarnya. Terus ada peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama itu adalah membuat buku induk pegawai. Yang kedua itu menyiapkan kenaikan pangkat pegawai negeri, pejabat, kerpek, atau cuti lainnya. Yang ketiga itu membuat inventarisasi semua file pegawai. Yang keempat itu membuat laporan rutin kepegawaian, baik harian, mingguan, bulanan, sampai dengan tahunan. Yang kelima itu membuat laporan data sekolah dan pegawai. Yang keenam itu mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti pendaftaran. Yang terakhir itu mempersiapkan surat keputusan kepala sekolah tentang proses KBM, surat kuasa, dan lainnya. Hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jadi saya simpulkan, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah semua tenaga yang bertugas untuk mengatur serta mengarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini ialah pengadaan tenaga kependidikan, penetapan, serta memberi orientasi. Hanya itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.